Perkenalkan, saya Kaluna Anindita Paramesti, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas satu mata kuliah Pancasila, saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila. Pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK menggelar sidang pertamanya. Para tokoh bangsa dipanggil untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu apa dasar negara Indonesia? 3 tokoh tampil menyampaikan gagasannya. Ada Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, termasuk peri kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Supomo menekankan semangat kekeluargaan dan persatuan. Lalu, pada 1 Juni 1945, Soekarno berpidato untuk pertama kalinya. Terucap sebuah nama, Pancasila. Soekarno menawarkan 5 prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Hari itu kemudian kita kenang sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian, pada 22 Juni 1945, panitia kecil yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9 yang dipimpin Soekarno dan beranggotakan tokoh nasionalis dan Islam menghasilkan Piagam Jakarta. Dalam dokumen itu, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian, pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI bersidang. Sebuah keputusan besar diambil demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebuah kompromi bersejarah yang menjaga Indonesia tetap satu. Dari rangkaian peristiwa itu, kita bisa melihat dengan jelas nilai-nilai Pancasila yang hidup, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi aksi nyata. Contohnya, ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta bukan berarti agama dikesampingkan. Ini adalah bukti bahwa bangsa Indonesia menghormati keberagaman, keyakinan sambil tetap mengakui Tuhan sebagai landasan moral. Selanjutnya ada Persatuan Indonesia. Para tokoh yang berbeda latar belakang, agama, dan ideologi memilih untuk berkompromi demi satu tujuan yang lebih besar, yaitu Indonesia yang satu. Mereka mendahulukan kepentingan bangsa di atas ego pribadi maupun golongan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Keputusan itu tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui musyawarah. Itulah semangat yang mengalir dari sidang BPUPK hingga rapat BPKI. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai generasi muda hari ini? Kita hidup di era di mana perdebatan pendapat bisa memicu perdebatan sengit hanya dari layar ponsel kita. Hoaks menyebar lebih cepat dari fakta. Identitas suku dan agama kerap dijadikan alat untuk memecah belah. Tapi para pendiri bangsa kita pernah menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Namun mereka berhasil melewatinya bukan karena mereka seragam, melainkan karena mereka mau duduk bersama, mendengar, dan berkompromi. Pancasila bukan warisan usang, ia adalah peta jalan yang masih relevan sampai saat ini. Seperti ketika kita berbeda pendapat dengan teman, ingat musyawarah. Atau ketika melihat diskriminasi, ingat persatuan dan kemanusiaan. Pancasila bukan hafalan ujian, ia adalah cara hidup. Generasi muda bukan sekedar pewaris Pancasila, kita adalah penjaganya. Sejarah sudah mengajarkan kita caranya, sekarang giliran kita untuk melanjutkannya.